Apakah boleh orang yang sedang haid, maaf cakap, membaca dan megang Quran masuk masjid? Perempuan yang sedang halangan tak boleh tujuh, tak boleh baca Quran, tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh masuk masjid, tak boleh iktikaf, tak boleh sholat, tak boleh puasa. Tujuh. Menurut kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu, Syekh Wahbah Zuhaili. Menurut mazhab Syafi'i, tak boleh baca Quran, tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh masuk masjid, tak boleh iktikaf, tak boleh sholat, tak boleh puasa. Tujuh. Tapi kami guru di sekolah Pak Ustadz, boleh membaca kalau guru tapi putus-putus, jangan sambung-sambung. Anak-anak ikuti ustazah ya. Ya ayyuha allazina amanu, boleh, jangan nyambung. Yang kedua, yang ngapal Quran, takut satu hari orang ngapal Quran itu mengulangi hafalan 2 juz. Kalau tak diulang hilang. Quran ini cepat hilangnya. Maka mengulang hafalan bagi perempuan yang berhalangan boleh dalam hati. Jadi anak-anak ibu yang hafal-hafal Quran itu dia diam aja, diam. Itu sedang ulang itu. Tapi kalau dia hafal Quran, kalau tak menghafal diam aja, tanya dia, kau kenapa diam aja? Karena orang mengulang hafalan itu bisa dalam hati, diam aja. Oke. Mengulang hafalan. Jelas? Jelas sekali. Alhamdulillah. Di saat mendengarkan azan kita dianjurkan baca marhaban bil habibi wa qurrata aini. Apa hukum dan kegunaannya Pak Ustaz? Tak ada diajarkan Nabi SAW. Dia mengatakan itu saat menjawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, karena dia meyakini dia selalu bersama dengan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita hanya disuruh kalau didengar Nabi ucapan Muhammad maka berselawatlah. Maka kita Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lalu kalau ada orang mengatakan marhaban ya qurrata aini, selamat datang engkau wahai orang penyejuk mataku ya Rasulullah, tak salah, karena dia ingin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Sama seperti kita, marhaba ini. Apa datang Rasulullah? Enggak, yang keluar kan pengantin laki-laki. Ya. Dia ingin selalu merasakan kebersamaan dengan Rasulullah SAW. Marhaba artinya, marhaba diambil dari kata rahab, tanah lapang. Jadi kalau ada orang mengatakan marhaba, hati kami lapang menerimamu, datang. Kalau sudah hati lapang, kue kotak keluar. Jangan welcome, well bagus, come datang, datangnya bagus, baliknya. Cara untuk membentengi diri pada masa puber. Puber itu pura-pura berak agar tidak tersesat ke jalan yang salah, seperti tindakan buruk yang berhubungan dengan puber. Ada pula lambang senyumnya di bawah. Masa-masa puber. Jadi saya ini pun dulu, jangan kalian sangka saya ini lahir langsung tua macam ini. Saya pernah juga muda macam kalian. Pernah juga. Saya dari tahun 90 sampai 95 itu di Medan. Lahir tahun 77. Berarti tahun 90 umur 13. Sampai 95, sampai umur 18. Dari 13 ke 15 di Medan. Tahu sendirilah Medan. Tahu arti Medan? Masuklah engkau dalam api neraka. Godaan luar biasa. Tapi doa orang tua luar biasa. Dari 90 ke 95 itu tak pernah saya pacaran. Cabut-cabut sedikit ke mall ada. Tak pernah saya main tuo, main judi. Tak pernah saya main ganja. Doa almarhumah emak ini luar biasa. Didoakannya tiap malam tahajud sampai tutup pintu hati itu mau buat dosa. Jadi ibu 9 bulan 10 hari ibu kandung anak ini. Darah ibu mengalir dalam anak.
Maka doa ibu tiap malam, ya Allah, tutupkan pintu hati anakku ini jangan sampai dia pakai narkoba. Tutupkan pintu hatinya jangan sampai dia berzina. Tutupkan pintu hatinya jangan, terbukakan hatinya supaya dia sholat berjamaah ke masjid. Yang pertama doa ibu, doa ibu, doa ibu. Doa bapak penting juga. Yang kedua, kalian isi dengan kegiatan. Kalian ikut pencak silat. Saya dulu ada di Jalan Kapten Muslim, Sungai Kambing, Medan itu taekwondo. Ikut. Pencak silat. Ikut. Ikut semua. Lalu kemudian apa saja yang menguras energi, tenaga habis sampai kita lelah tertidur, dan berkawan dengan orang baik. Karena pengaruh kawan itu luar biasa. Jangan sampai berkawan sama setan. Kalau nampak kawan itu macam agak-agak setan, sorry ya set. Jadi kalau ada kata orang jangan pilih-pilih kawan, wajib pilih-pilih kawan. Komunitas, bergabung dengan komunitas FSRMM, bergabung dengan komunitas apa lagi? Kodamara, bergabung dengan komunitas biker subuhan. Pakai motor. Anak-anak biker subuhan tiap Rabu subuh mengaji Riyadus Sholihin dekat rumah saya di Rimbo Panjang. Ngebut kalian laju-laju. Jangan laju kali, nanti datang malaikat mati. Insya Allah kalian pasang target melewati masa-masa angin kencang itu. Setelah kuliah, habis kuliah kerja, habis itu menikah, punya anak istri, masa-masa goncang-ganjing goncangan itu insya Allah bisa dilalui. Bimbingan lingkungan, bergabung dengan remaja masjid, ikut pengajian, terpelihara insya Allah, terjaga insya Allah. Saya mau tanya Pak Ustaz, bagaimana dosa orang yang berutang tapi tak mau membayar padahal dia sudah mampu berhaji dan umrah? Ini sebetulnya bukan mau bertanya, mau menyindir ini. Biar supaya orang itu cepat bayar utang. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran bukan ayat tentang puasa. Walaupun puasa 30 hari, ayatnya cuma satu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi ayat yang paling panjang surat Al-Baqarah 282, satu halaman full tentang membayar hutang. Berhaji itu wajib, tapi bisa ditunda. Perintah wajib haji tahun ke-6, Nabi baru haji tahun ke-10, 4 tahun ditunda. Itulah mengapa namanya tarahi, ditunda belakangan. Tapi hutang wajib dibayarkan. Umrah sunnah. Kalau ada orang berangkat umrah, hutang sudah jatuh tempo, tidak sah umrahnya. Kenapa? Karena duit itu mestinya membayar hutang yang sudah jatuh tempo. Tapi kalau hutangnya belum jatuh tempo, bayar hutangnya kapan? 2024 belum. Jadi sekarang boleh pergi umroh, cicilannya bayar. Yang udah jatuh tempo tak dia bayar. Kalau dia mati, maka ruhnya tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Kalau mati syahidnya tertunda kalau tidak membayar hutang. Nabi naik ke atas mimbar hari Rabu, meninggal hari Senin, hari Rabu Nabi naik ke atas mimbar. Siapa yang pernah aku pinjam duitnya? Kata Nabi. Sahabat berdiri. Inna alaka alayya salasa dirham, utangmu 3 dirham. Lalu kata Nabi kepada Fadal, tolong bayarkan 3 dirham. Nabi aja bayar utang. Kok Nabi keberapa? Ke-26. Kelas X. Oh 10. Kami dulu sekolah cuma sampai kelas 6. Sekarang bingung saya nanya, kau kelas berapa? Kelas 12. Mak banyak kali. Bagaimana cara menasehati orang LGBT dengan baik? Kau jangan lagi suka sama lubang ciri ya. Lembut ya kan? Lubang ciri itu najis, itu kotor, itu yang lembut. Kalau yang kerasnya, jangan lewat ang suka lubang ciri. Ya betul. Baik. Apa hukumnya jika kita menyukai lagu yang dipopulerkan oleh penyanyi yang LGBT? Berawal dari suka wajahnya, suka bajunya, suka lagunya, akhirnya diam melihat dosanya. Paling tidak walaupun kita tidak berkomentar, kita mulai diam melihat gayanya. Suka filmnya. Saya kalau udah dibilang orang ini terindikasi LGBT, tak saya tonton lagi filmnya, tak saya dengar lagi lagunya. Bagus dengar lagu
Barakallahu lakuma. Allah malu pula. Apa yang harus dikerjakan jika kita sudah melakukan dosa kecil seperti mabuk? Apa pula mabuk dosa kecil? Orang ini mencari gara-gara. Mabuk itu dosa besar. Judi, semua yang disebutkan dalam Quran ada hukumannya, itu kriterianya dosa besar. Innamal khamru, mabuk, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan setan, fajtanibu. Dosa besar ini deh. Apakah masih ada taubat Pak Ustadz? Ada. Allah membuka pintu taubat sebelum nyawa sampai ke tenggorokan. Kalau sudah ke kerongkongan, saking inginnya mabuk, diambillah kopi, diaduk kopi, dituang spiritus, diminum. Bukan mabuk, mati. Spiritus untuk lampu strongkeng. Spiritus dituangkan, mabuk, bukan mabuk, mati kontan. Karena dia kalau sudah lewat 20% orang tak mabuk, tapi mati. 5%, 2% itu mabuk. Tapi kalau sampai lewat, maka sudah jadi racun, poison, maka orang mati dibuatnya. Jadi jangan lagi, segera taubat. Bagaimana cara taubat Pak Ustadz? Mandi taubat. Setelah mandi taubat, sholat sunat taubat. Setelah itu perbaiki pergaulan. Mudah-mudahan anakku nanti kemanapun kalian belajar, ada di antara anak SMA 8 yang akan lulus ke Harvard University. Amin. Ada yang akan dapat beasiswa dari ANU, Australian National University. Ada yang akan lulus di McGill University. Walaupun kalian di Kanada, walaupun kalian di Amerika, di Inggris, tapi hati kalian tetap la ilaha illallah Muhammadur. 4 hari yang lalu di Danau Buatan datanglah 10 orang dari Australia, dari Sydney. Salah satu nama anaknya Ahmed, umurnya 15 tahun, hafal Quran 27 juz. Lamu ambotangang. Di Sydney tinggal, di Australia tinggal, anaknya hafal Quran 25 juz. 27 juz. Awak tinggal di Pekanbaru, Bumi Melayu, Lancang Kuning, juz amma pun hilang-hilang timbul. SMA lain, kalau SMA 8 kecil itu. Kareh bana takbirnya, ragu loh. Bagaimana dosen memberikan ilmu yang ikhlas dan mahasiswa yang menerimanya juga ikhlas? Saya jadwal pengajian subuh, habis subuh kultum zuhur di An-Nur, habis An-Nur pengajian sore ibu-ibu, habis itu pengajian malam. Tapi apakah Abdul Somad pernah meninggalkan kelas mengajar? Saya setiap menyerahkan beban kinerja dosen, selalu saya nomor 1 di atas. Dosen pertama yang menyerahkan beban kinerja dosen 4. Pengabdian, mengajar, penunjang, penelitian. Dosen pertama Abdul Somad. Tak percaya nanti datang ke Usuluddin, cari pegawai namanya Pak Nuriman, tengok data-data. Betul udah semua. 60 dosen Usuluddin itu Ambon yang pertama mau ngasih laporan. Makanya ketika mereka mau mencari kesalahan-kesalahan saya untuk dikeluarkan dari PNS, tak dapat. Susah dia. Keluar dari UIN itu saya tak dikeluarkan. Saya mengundurkan diri karena tekanan-tekanan. Orang yang menekan itu mana sekarang? Lah masuk penjara. Baru aja cari beritanya. Saya dengan kepala tegak. Bukan dipecat saya, bukan dikeluarkan. Jadi jangan hanya karena kesibukan luar lalu kita tinggalkan. Kalian di kelas ini kok nggak ada dosen? Dosennya mana? Dosennya keluar, katanya kami disuruhnya diskusi aja di sini. Makan haram.
Duit haram kasihkan ke anak bini. Saya tak pernah melakukan itu. Tanya mahasiswa-mahasiswa saya. Saya tetap mengajar. Penelitian ada, penunjang ada, seminar ada, ngajar ada. Cuman untuk kawan-kawan memang tak bisa saya larang. Kadang saya sedang duduk-duduk, datang kawan membawa kertas. Sudah ditulis memang begini, buat situ narasumber. Nah, duduk. Foto dari depan. Dibuat laporan Abdul Somad narasumber bersama. Jadi kalau catatkan ke neraka saya ada juga sedikit. Tak bisa saya larang. Tapi kalau untuk saya pribadi enggak. Saya orang yang sangat takut. Pangkat saya urus. Saya masuk 3B. Habis 3B 3C. Habis 3C 3D. Di tengah kesibukan saya paling cepat ngurus pangkat. Akhir keluar 3D. Bahkan pernah terlambat 6 bulan pas saya urus, kata dia, semua sudah lengkap. Kurang 3D ini cuma 1 Ustaz. Apa itu? Kurang jam mengajar. Bukan karena saya tak mengajar, karena mestinya semester depan baru bisa 3D. Siap, saya urus terus pangkat. Sampai akhirnya orang pegawai mengatakan, Ustadz sampai mati 3D, tak mungkin bisa naik ke 4A. Kenapa? Karena syarat 4A mesti doktor. Jadi teruslah kejar karir di kampus, di luar kampus, tapi kewajibannya jangan kita tinggalkan. Saya tidak sedang menceramahi. Bapak Ibu dosen lebih dulu ngajar dari saya. Sampai hari ini saya tetap berusaha untuk konsisten. Jadwal saya hanya Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad di luar. Senin, Selasa, Rabu saya dengan santri, dengan keluarga. Setiap subuh saya mengajar anak-anak. Untuk jalan sepakat tempat tinggal saya, Jalan Kamboja tempat tinggal 4 pengajian, subuh, Rabu. Riyadhus Shalihin musola, Riyadhus Shalihin masjid, Riyadhus Shalihin masjid, Riyadhus Shalihin musola. Orang lingkungan tempat tinggal dapat, santri-santri dapat, anak bini dapat. Pekanbaru 5 kajian. Khutbah Jumat, Jumat malam, Jumat sore, Jumat malam, subuh Sabtu, Sabtu siang. Bagi. Siapapun mengundang saya tak akan datang di luar ini. Mohon maaf Pak JK, kemarin Pak JK ulang tahun yang ke-80 saya tak bisa datang karena saya tidak akan ke Jakarta di luar jadwal saya. Mohon maaf Sultan Terengganu, saya tak bisa datang di luar jadwal saya. Saya ke Malaysia hanya 2 kali. Saya tidak diatur oleh universitas, saya mengatur diri saya sendiri. Saya mesti konsisten. Mohon maaf Pak Anies, waktu anaknya nikah saya tak bisa datang karena saya ke Jakarta hanya sekali 2 tahun. Rekaman TV One direkam, dipadatkan. Kalau saya bisa datang, kalau tak bisa, orang TV One itu datang, diambilnya hotel di dekat airport 2 hari, dipadatkan. Sahur 30, buka 30. Dalam 2 hari, putus. Tim itu yang tumbang, Pak. Setelah selesai 2 hari direkam, baru orang itu ngomong, dalam sejarah kami merekam Pak Ustadz, baru inilah yang selesai 2 hari. Kenapa sekarang baru ceritakan? Kita mengatur diri kita sendiri, kita konsisten dengan diri kita sendiri, jangan sampai kita dimakan jadwal, kita yang mengurus jadwal. Jadi kalau ada orang mengatakan, Ustaz Somad itu ceramah kemana-kemari, di Pekanbaru tak pernah, di Rimbo Panjang tak pernah, dia tak pernah datang. Kalau dia datang, kajian saya lengkap semua. Ada ibu-ibu, nenek membawa cucu ke masjid, sedangkan cucunya itu meribut, dibiarkannya lari-lari, mengganggu konsentrasi kita sholat atau dengar ceramah. Saya balik ke Pekanbaru ini 2008, sekarang sudah 2025. Belum pernah sekalipun marah karena anak menjerit lari-lari, belum pernah sekali. Kenapa Ustaz tak pernah marah? Karena budak itulah nanti yang akan meramaikan masjid. Kalau kita marah ke budak-budak kecil, siapa yang akan sembahyang ke anak jahil? Ada masjid itu kadang tak ada suara anak-anak itu, tak batu semua. Patutlah tak ada ribut, batu aja isinya. Cuman kadang kan tak semua emosinya bisa stabil macam Ustaz Somad. Makanya win-win solution, jalan tengah, macam yang dibuat di Masjid Agung An-Nur. Dulu Masjid Agung namanya, sekarang berubah Masjid Raya. Yang level provinsi Masjid Raya, yang level kabupaten kota Masjid Agung.
Dulu Masjid Agung An-Nur itu, saya kan rutin jadwal di situ. Waktu tarawih, pulang saya tarawih, anak-anak saya tengok dibuat satu sop khusus di belakang. Heran saya, kenapa anak-anak ini tak meribut? Rupanya ada satu petugas pakai baju hijau, membawa rotan sebesar ini. Dia tak sholat, dia khusus mengawas. Pas saya jumpa, pas saya tengok gini, senyum dia. Ustaz, saya bilang, mau kau bantai anak-anak? Enggak Pak Ustaz, kalau saya pukul marahlah ayahnya. Jadi untuk nakut-nakuti aja, bagus. Jadi nanti diangkat ada satu security khusus untuk anak-anak. Jangan anak diletakkan di celah. Letakkan celah. Pertama, anak ini memutus sop, kecuali anak saya. Anak saya tak memutus sop. Kenapa? Karena ujung senapan angin sudah dipotong. Karena di dalam itu ada najis. Yang kedua, kenapa anak ini diletak di samping? Anak ini belum mumayyiz. Macam mana cara membedakan udah mumayyiz sama belum? Kalau dia meribut, kita gini kan, itu udah mumayyiz. Tapi kalau dia meribut, kita gini kan, dibalasnya balik. Balisnya itu banyak betul. Jangan dibawa. 4 tahun ke bawah tak bisa. Dibawalah budak umur 3 tahun, diletakkan di celah samping kita. Begitu kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia pun berjalan, berlari. Di samping ini ada atu-atu yang kacamatanya di bawah. Asal budak ni lalu, atu ni takut. Kata dia. Kata dia. Itu waktu salam tuh cuman sekali aja salam. Salam tuh ke kanan cuman. Assalamualaikum warahmatullahi apa? Berkelayok di masjid. Kalau ada di perumahan ini 100 orang, yang ke masjid itu 50, sudah banyak kali itu. Yang 50 ini pun berkelahi pula lagi di masjid. Bertinju di masjid gara-gara budak berkelahi. Apa kata orang yang tak sembahyang? Untung kita tak ke masjid. Tolonglah kita jaga persatuan ini. Bisa dipahami? Jelas. Insya Allah kalau saya ceramah jelas. Kalau ada orang bilang Ustaz Somad itu tak jelas, telinga kau pokak. Ustaz, nama Ana Mare. Pertanyaan ada 2. Yang pertama, bagaimana cara kita mengajak keluarga, abang kakak untuk melaksanakan syariat Islam? Jika kita mengajak, ada saja jawaban untuk mengelak. Yang kedua, bagaimana peran kita sebagai generasi muda yang melanjutkan pendidikan di luar, ketika kita datang di kampung kita lalu kita tampil di tengah masyarakat kita, apakah itu dikatakan sebagai riya? Terima kasih. Selalu orang memahami mengajak itu pakai lisan. Ayo sholat pak, ayo puasa pak. Sementara orang tua kita tidak pernah melihat kita besar. Ayah ibu kita melihat kita itu tetap anak kecil yang baru pandai berjalan. Jadi kalau kita ajak dia sholat, kita ceramahi dia melihat kita lucu. Saya melihat anak saya itu adalah anak yang dulu saya gendong-gendong. Tiba-tiba dia pulang dari kuliah, diceramahinya saya nengok dia lucu. Nanti kamu rasakan setelah kamu jadi ayah. Jadi mengajak itu tidak selamanya dengan lisan, mengajak dengan perbuatan. Ditengoknya anaknya ini sholat 5 waktu, istiqomah, mengajak dengan doa, doakan dia. Adapun mengajak dia dengan cakap, maka kita punya nenek mama alim ulama. Sampaikan ke nenek mama melalui lisan nenek mama. Nenek mama yang itu ditinggikan seranting, didulukan selangkah, batangnya sampai bersanda, daunnya sampai benaung, akarnya sampai berselo. Nenek mama, tolong sampaikan begini-begini ke keluarga saya. Lidahnya lidah nenek mama, tapi bahannya dari kita. Itu lebih santun, lebih baik, dan lebih mencapai target. Karena kalau dia tidak hormati kita, dia cuma sayang ke kita, tapi untuk hormat tidak. Nah, ini tentang bagaimana mendakwahi keluarga. Lalu kemudian tentang kita pulang ke kampung, sekolah di UIN, balik ke kampung jadi imam nanti, mengajar ibu-ibu sore Jumat.
Wirid Yasin bapak-bapak malam, mengajar anak sekolah. Riya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Jangan semuanya pergi berperang. Mesti ada 2-3 orang duduk sama Nabi belajar agama. Untuk apa? Liyunziru qaumahum, untuk memperingatkan kaumnya, menceramahi kaumnya. La'alla idza raja'u ilaihim, dia balik ke kampung. Jadi kita YTWU memakai konsep balik ke kampung awak, bukan balik ke kampung orang. Balik ke kampung awak. Wa ila adin akhahum huda, kepada kaum Ad saudara mereka Hud. Wa ila Samud akhahum Salihah. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba, kepada kaum Madian saudara mereka Syuaib, saudara mereka. Dan ketika mereka berdakwah, ya qaumi, wahai kaumku. Jadi konsep dakwah yang benar itu adalah anak kebun tinggi berceramah di kampungnya sendiri, bukannya mendakwahi kampung orang. Itulah yang kita lakukan sekarang. Anak dari Talang sekolah kan ke Pekanbaru, kuliah kan balik-balik ke Talang. Dari kampung tinggi balik-balik, dari kebun tinggi balik-balik. Konsep Islam itu begitu. Oh, ini bukan riya. Riya itu bukan perasaan. Riya itu adalah ajaran agama. Agama mengatakan riya baru riya, bukan perasaan kita riya. Kalau perasaan nanti orang tak ke masjid. Kau kenapa tak pernah ke masjid? Aku kalau ke masjid rasanya riya, maka aku sholat di rumah aja. Pas ditanya bini, di rumah sembahyang? Enggak juga. Nah, jadi riya itu adalah kalau menurut agama riya. Benar menurut Allah, benar menurut Rasulullah, benar menurut ulama, semua orang mengatakan riya. Kalau tidak, tarkul amal li ajlin nas, riya. Tak jadi berceramah karena takut dipuji orang, riya. Wal amal li ajlihim, syirik. Berceramah karena ingin dipuji orang, syirik. Tak jadi berceramah, kamu jadi mengasih pengajian di kebun tinggi, tak jadi, saya takut riya. Riya. Tak jadi tausiah karena takut riya, riya. Beramal karena ingin dipuji, syirik. Jadi maju kena, mundur kena. Lalu bagaimana? Lakukan, bersihkan hati, istighfar, serahkan pada Allah. Antum balik, selesaikan kuliah, pulang, jadi imam. Suara, pakai suara terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan karena takut riya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia buang suara kan mantap. Kamu takut riya. Itu bukan takut riya, bongak. Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Siapa yang tidak melantunkan Al-Quran bukan umat Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi cari siapa suaranya yang paling bagus. Kenapa Bilal? Karena Bilal itu orang Afrika. Orang Afrika itu suaranya melengking. Itu maka banyak penyanyi-penyanyi rap orang Amerika. Orang Afrika, suara mereka itu luar biasa. Michael Jackson, Afrika. Mereka kalau bersobi kan sadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ummah Desain ya. Semoga sahabat semua diberikan kesehatan, kemudahan rezeki dan berlimpah keberkahan. Mengaji adalah perjalanan spiritual yang membawa kita menuju kedamaian batin dan kebijaksanaan hidup. Dengan mengaji kita memperkuat fondasi iman kita dan menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala maupun dengan sesama. Nah, tadi itu banyak sekali ya poin-poin penting. Yang pertama adalah orang yang haid itu ada 7 maksudnya 7 larangan ya. Yang pertama itu tidak boleh baca Quran, tidak boleh pegang Quran, tidak boleh bawa Quran, dan tidak boleh masuk masjid, dan tak boleh itikaf, tak boleh sholat, dan tak boleh puasa. Itu adalah larangan, 7 larangan orang yang haid ya teman-teman. Yang kedua adalah bagaimana sih caranya agar masa muber itu terhindar dari sisi negatif atau perbuatan yang negatif ya. Itu kata Ustadz Abdul Somad tadi mengatakan bahwa perbanyaklah kegiatan yang baik ya.
misalkan masuk ke kegiatan-kegiatan baik ya, taekwondo, bergabung dengan teman-teman remaja masjid atau apapun itu yang yang baik ya, maka sibukkanlah dengan kegiatan yang baik, maka bahaya yang negatif itu akan hilang dan akan aman sampai besar nanti. Dan juga beliau menyarankan untuk menjaga pergaulan atau memilih teman-teman ya. Kata siapa, jangan memilih teman, harus dipilih teman, karena teman itu adalah salah satu pintu ya, bagaimana pergaulan kita akan dilakukan. Kalau teman kita nggak baik, maka kemungkinan besar ya kita akan mengikuti yang tidak baik. Nah itu harus. Nah ada lagi poin yang ketiga adalah membayar hutang itu harus didahulukan, meskipun apapun itu alasannya harus didahulukan, seperti yang tadi Ustadz Abdul Somad bahwa utang itu orang yang mati syahid kalau ada utang pun ditunda ya kan, makanya hutang itu harus didahulukan ya. Yang keempat adalah lebih baik tidak mendengar lagu atau menonton film yang aktornya itu adalah LGBT ya. Yang keenam adalah kita itu harus mengatur diri sendiri, bukan orang lain yang mengatur kita, seperti Ustadz Abdul Somad ya, bahwa Ustadz Abdul Somad itu mengatur kehidupannya sendiri. Ustadz Abdul Somad lah yang menjadwalkan sendiri. Nah ada lagi Ustadz Abdul Somad itu dari 2008 sampai sekarang 2025 itu tidak pernah marah kepada anak kecil yang bermain di masjid. Karena apa? Menurut Ustadz Abdul Somad itu merekalah yang akan melanjutkan kegiatan di masjid, sholat di masjid. Jadi Ustadz Abdul Somad tidak pernah marah, dan beliau mengatakan sebaiknya anak di bawah 4 tahun itu jangan dibawa ke masjid, dan jangan memberikan celah soft kepada anak yang belum sunat ya, karena itu bisa memutus soft. Nah ini ada lagi yang keenam, yaitu memberitahu atau menasihati orang tua keluarga itu tidak harus dengan lisan, bisa dengan perbuatan, dengan doa, atau lewat perantara, seperti misalkan kita mau memberikan kepada menasihati orang tua, nah itu bisa lewat paman. Nah kita lewat paman biarlah yang menasihati, tapi tetap sumbernya itu dari kita. Nah ini yang terakhir adalah tak jadi berbuat baik karena takut ria, itulah yang disebut ria. Dan melakukan amal itu karena dipuji orang lain, ya itulah yang disebut syirik. Jadi pokoknya kalau kita bisa udah kita lakuin, jangan berpikir mau ria kayak atau apa. Intinya bersihkan hati dan niatkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman, sudah mendengarkan ceramahnya sampai selesai. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa memperkuat iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menyombongkan diri karena bertambahnya ilmu kita. Dan jangan lupa kita harus mendoakan kiai yang kita dengar tadi, yaitu Ustadz Abdul Somad ya. Jangan lupa juga like, subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.